Kalau sebaliknya tidak memuliakan guru, tidak memuliakan orang tua, berarti ini bukan anak yang beradab. Atau satu doang, ke gurunya mah beradab, ke orang tuanya orang. Ke gurunya beradab, sama orang tuanya kagak beradab. Ini juga bukan anak yang beradab. Atau sebaliknya juga, sama orang tuanya beradab, sama gurunya orang. Ya, orang ada adab dia mah sama gurunya. Ya, sama orang tuanya aja ada adab, sama gurunya nggak ada, nggak punya adab. Nah, ini pun sama, bukan dinamakan anak yang beradab. Jadi anak yang beradab itu Rizki, yaitu anak yang memuliakan kedua orang tuanya dan juga memuliakan gurunya. Muliain guru, muliain orang tua. Cium tangan sama guru, bolak-balik sampai lecet gurunya. Nah, itu dicium dulu. Orang tua begitu juga. Kalau sama guru dong, assalamualaikum, Ustaz, Kiai, Habib, Buya, letak begitu. Gitu. Bila ada orang tua, kayak begitu ente. Ya, jangan. Ya, panggil di depan. Ya, terus kemudian juga wa'ihwanul ibadah, dan juga memuliakan orang yang lebih apa? Besar. Ini umurnya beda 2 tahun, ini mah lebih tua, muliain. Yang tua ya harus kasih sayang kepada yang muda. Yang muda hormatin yang tua. Nah, itu berada. Ini mah yang tua kagak sayang sama yang muda. Yang muda kagak hormat sama yang tua. Dua-duanya kagak ada. Kalau yang tua mah muliain, yang tua mah sayang sama yang muda. Yang mudanya kagak sayang sama yang tua, berarti yang tua beradab, yang muda kagak beradab. Tapi ini mah dua-duanya. Yang tua sayang yang muda menghormatin yang tua. Berarti yang mudanya beradab, yang orang tuanya beradab. Yang kedua tuh, catat baik-baik ente. Anak-anak nih baik-baik catatin, biar ente nggak lupa. Ini adab yang baik itu, yang anak yang beradab itu bagaimana sih? Tadi tuh, muliakan gurunya, muliakan orang tuanya, muliakan orang yang lebih besar. Wa kullu man wa akbar minhu, dan setiap orang yang lebih besar darinya. Artinya yang lebih besar ini kayak adik kakak, itu namanya akhi kabir. Ya, ukhti kabirah. Ya, kakak kita, jangan ya kita culamu, tau nggak culamu? Kagak hormat ama yang punya ama yang lebih tua. Kalau bilang sama kakak, bilangnya kakak, jangan nama. Ini ada. Ini mah namanya kakaknya si Anwar, jangan Kak Anwar gitu. Ya, atau abang, AA, itu namanya orang yang berada begitu. Menghormati yang lebih tua. Wayarahnya juga, dan menyayangi ya saudaranya yang kecil, adiknya dimuliain, disayangin. Ya sayang, ini adiknya kagak punya duit, kasih duit, sian dek sini, ini kasih permen, kasih duit. Ya, terus wa kullu man huwa asghuru minhu, dan setiap orang yang lebih kecil daripada dirinya wajib dia menyayangi orang yang lebih kecil daripada dirinya. Yang berada yang di bawah umur kita lah, itu muliain. Sayangin. Semuanya Om Rizki, ya kan, punya anak buah nih, sayangin anak buahnya. Ya, teman-teman yang di bawah umur Om Rizki, begitu pun teman di bawahnya itu kan, ya sahib-sahibnya, ya hormat sama Om Rizki. Ya, hormatnya jangan begitu tapi hormatnya itu harus ya kita jangan sampai ya enggak sopan sama yang lebih tua. Gitu. Kayaknya kalau begitu enak ya. Yang muda ketemu orang tua salaman duluan, ya kan? Orang tua juga sayang, enak kayaknya. Sekarang mah enggak, yang muda sombong, yang tua enggak, sombong juga.
Ya, akhirnya nggak punya adab. Alhamdulillah, amin. Terus apa lagi? Yang anak yang beradab, yaitu yasduqu fi kalami, dan membenarkan di dalam apa? Ucapannya. Jadi jangan bohong itu sama orang tua, sama guru dibohongin, ya, sama orang tua dibohongin, jangan. Sama siapapun jangan pernah bohong, hatta sama teman, jangan PHP. Ya, itu kalau orang PHP itu nggak punya nggak punya santun, jangan bohongin. Nanti besok ada traktir ente yang makan di mana? Di sana di Tiga Raksa. Padahal mah dibohongin tuh bocah. Dia udah nungguin aja pengen ditraktir, ya, pengen ditraktir pecak lele. Tiba-tiba dibohongin tuh sama bocah. Atau dia janjiin anak nanti datang, tenang aja, pasti anak hadir, ditungguin 2 jam, kagak datang. Berarti ini anak yang tidak beradab. Kalau ente emang pengen beradab, ucapannya harus benar. Kalau emang nggak bisa, dibilang nggak bisa. Afwan bang, anak jangan bisa hadir. Jangan alasan ini, alasan itu, ada alasannya gini. Padahal ada di PS, padahal ada di warnet, padahal ada di tempat-tempat main, ya. Dia bohong, udah jujur aja. Kagak bisa, kagak bisa. Bisa bilang bisa, ya. Insyaallah bisa, insyaallah nggak bisa. Seperti itu, ya. Terus kemudian dia wa yatawaddau ma'an nasi, dan tawadhu, ya, bersama manusia. Tawadhu. Dari mana bang? Gitu kan? Mana lu bang? Lu dari mana tadi? Wah, dia bergaya orang apa? Gagah. Bukan apa tuh? Jangan terus tawadhu. Awas, ini mah urusan anak. Ini mah anak yang bisa ngurusin beginian. Ente mah udah urusan anak tuh, jangan bisa semuanya. Wah, harus tahu tuh pura-pura kagak bisa. Ayo silakan. Sekalinya nggak ada langsung dia unjuk gigi. Wih, masya Allah orang tawadhu, ya, rendah hati, kagak sombong. Tawadhu. Dimanapun kita berada, kita tawadhu. Kalau emang diperintah, bismillah. Kalau emang bisa. Kalau nggak bisa bilang, nggak bisa, mohon maaf, gitu. Ya, terus kemudian apa lagi? Wa yasbiru 'alal ada. Nah, ini yang susah ya. Wa yasbiru 'alal ada, dan sabar atas ujian, atas penyakit, sabar atas ujian. Ini lagi kagak punya duit hari ini, minjem 300 kesana kesini, kagak ada yang ngasih juga. Udah ini udah itu kagak ada juga. Sabar udah. Wa basiris, kasih kabar gembira untuk orang yang sabar. Punya penyakit dibawa kemana-mana kagak sembuh-sembuh, sabar. Nanti Allah yang kasih kesembuhan. Jodoh kagak timbul-timbul, sabar. Nanti juga bakal ada jodoh Allah berikan kepada orang yang sabar. Duit dicari-cari sampai sekarang kagak dapat duit. Bisnis penjualan kagak kelar-kelar. Yang bisnis belum gol juga. Ya, dijanji sama orang bulan besok tarsok kagak datang juga. Harus apa? Sabar. Jangan sialan nih, si bulan nih ngomongin aneh nih. Ribet lagi urusannya sekarang kayak begini. Wah, ini mah kacau nih. Sabar. Insya Allah orang yang sabar, dia dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Sabar sampai kapan Pak Ustaz? Sabar sampai mati. Kalau udah mati, itu sabarnya hilang. Namanya orang hidup, ya pasti dia harus sabar. Karena sabar itu sampai mati. Batasnya bagaimana? Sampai mati baru Allah uji. Itulah yang namanya orang yang hidup bakal diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam ujian apapun ya ujiannya, penyakit, kurangnya harta, atau ujian gempa. Ini yang lagi diuji sama Allah, kesabarannya di mana? Di Sumatera.
Di Medan, di Aceh, sama di mana? Di Padang. Lampung, mana Lampung? Di Aceh, di Padang, sama apa? Di apa? Aceh, Padang, sama Medan. Tambah sekarang. Malaysia mah iya, udah iya. Ini yang baru-baru. Kemudian tambah Sukabumi. Oh, Sukabumi. Tak Bandung. Ya, berarti Bandung saudaraan sama Sukabumi itu. Ya, walhasil itu diuji sama Allah. Harus sabar. Rumahnya kampungnya hilang. Ada yang emak babanya meninggal, anaknya doang sama kakek neneknya coba ente. Ya Allah, harus sabar. Itu ujian dari siapa? Allah. Kita mah belum tentu kuat diuji kayak begitu. Ya, makanya kita mah alhamdulillah. Nah, kita kalau punya rezeki kita bantu tuh yang di Sumatera. Mau 2.000, mau 10.000, mau 1.000.000, mau 500, mau 25.000, ada sumbangan yakin nyampe percaya nyumbangin tuh harta kita. Baju yang gak pakai kirimin, ya itu gratis tuh di JNE, gratis kirim ke Sumatera. Udah kirim tuh punya kita baju biar mereka pada pakai baju yang kita punya. Kita harus merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita umat Nabi Muhammad. Kita sabar, mereka lebih sabar. Terus apa lagi? Anak yang beradab, wala yaqati'ul aulad. Ya. Dan jangan apa? Memutuskan ya aulad. Ya. Jangan juga ya kita, artinya apa? Hubungan kita dengan anak-anak, dengan tetangga jangan putus. Ya, harusnya apa? Silaturahmi. Jangan putus di silaturahmi. Biasanya adik sama abang tuh biasanya saudaraan tapi kagak akurin. Emang kalau umpamanya adik sama abang ketemu mulu biasanya kagak akur. Tapi kalau udah jauh sebulan sekali, seminggu sekali akur biasanya kayak begitu. Tapi ada yang tiap hari akur ada. Cuman yang bisa dilihat emang begitu, kalau kita abang sama adik nyatu itu biasanya suka ada aja. Cuma abang adiknya ini laki-laki semuanya, itu ada aja. Tapi kalau jauh biasanya ada kasih sayang. Tapi walaupun dekat satu rumah, satu atap sama adik kita, sama kakak kita, jangan saling memutuskan tali silaturahmi. Jangan gitu. Ente punya om bapaknya punya saudara, punya apa siapa aja jangan diputusin. Harus apa? Harus ada hubungan baik dengan saudara, anak-anak, tetangga. Wala yatakhasama ma'ahum, ya. Kemudian juga jangan bertakhasam, bermusuhan atau berkelahi. Yang berkelahi itu bersama mereka tawuran anak-anak sekarang nih. Ini alhamdulillah nih, tidak ada yang tahu alhamdulillah nih. Alhamdulillah ini ahli majelis, amin. Ada anak-anak tawuran, itu enggak anak-anak yang enggak berada. Apa sih hasil tawuran? Di penjara. Orang tua kita malu, guru kita malu, ya kan? Terus kemudian uang kita keluar banyak, ada bekas bacokan, ada yang mati, ya, ada yang meninggal, ada yang kois sebab tawuran. Apa hasilnya? Jangan berkelahi. Terus kita jangan sedikit ribut, ganggu ribut aja, jangan kayak gitu. Kita nggak diajarin begitu. Nabi Muhammad sabar. Tatkala Yahudi, tatkala Nabi Muhammad sabar. Kita nggak bisa ngikutin Nabi Muhammad, sedikitnya kita harus ngikutin, harus mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jangan saling bermusuhan, saling berantem ya. Kita sama tetangga jangan ngadu mulut. Dia nggak bawel, kita yang udah kita aja diemin aja dah. Nanti juga diam sendiri ya. Wala yarfa'u tahu yatakallam audahika. Dan juga jangan meninggikan suara bila sedang berbicara atau tertawa, ya, jangan meninggikan. La tarfa'u sautukum fawqa sautin Nabi, jangan yang engkau mengangkat suara kalian di hadapan baginda Nabi Muhammad. Seorang murid jangan mengeraskan suaranya di depan guru. Seorang anak jangan mengeraskannya suaranya di atas orang tua. Orang tua keras, kita pelan. Orang tua pelan, kita lebih pelan lagi. Orang tua volumenya 17, kita 10.
nggak kedengeran tok, nggak kedengeran tok, gedein dikit 15. Jangan melebihi daripada suara orang. Dan ini adab ya yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita dengan kajian akhlak ini semakin berakhlak, semakin beradab di dalam keseharian kita, dan kita mendapatkan nadrah, penglihatan atau pandangan dari kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.